hatta la yabqa fi jahannam, sampai tidak tersisa di neraka jahannam sama sekali, muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan semua itu orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, yang mana sebelumnya mereka disiksa dulu karena amal buruk yang mereka lakukan selama di dunia, tetapi ujung-ujungnya akan dikeluarkan semuanya. Itu bifadlillah taala, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana billah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang sudah sampai pada halaman 338. Tepatnya pada bagian ini, ya, langsung saja. Ila an qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Makna kalimat tsaniyah, jadi makna kalimat yang kedua, maksudnya adalah makna kalimat syahadat yang kedua. Wahia, yang mana kalimat syahadat yang kedua itu adalah wahia syahadatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahadat atau persaksian atau pengakuan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ba'asan nabiyal ummiyah, ya, dia telah mengutus, ya, nabi al-ummiyah, yang ummi, ya, artinya yang tidak pandai membaca dan menulis, al-Quraisyah, yaitu yang bermarga Quraisy, Muhammadan, yang namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, ya, itu diutus birisalatihi, untuk membawa risalahnya, ila kafatil arabi wal ajam, kepada semua orang Arab, begitu juga bukan orang Arab. Jadi secara menyeluruh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke semuanya. Nah, selain itu wal jinni wal insi, dan beliau juga diutus kepada jin wal insi, dan juga kepada manusia. Jadi bukan cuma manusia saja, jin juga merupakan objek daripada risalah Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada mereka. Nah, fanasakha bi syar'ihi asy-syara'i'a. Nah, Allah kemudian menasakh, menghapus, ya, bi syar'ihi, dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syara'i'a, syariat-syariat yang lain, illa ma qarrarahu, kecuali apa yang Allah qarrarahu, tetapkan dia, minha, darinya, daripada syariat-syariat tersebut. Jadi kedatangan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu otomatis akan menghapus syariat-syariat yang berlaku pada saat itu dan juga syariat-syariat yang sebelumnya, kecuali ada beberapa hal atau beberapa ajaran yang ternyata Allah tidak hapus itu, ya. Yang biasanya ini banyak kasusnya dalam masalah manasik, ya, banyak ibadah-ibadah, praktek-praktek ibadah di sana yang dikekalkan oleh syariat kita tanpa dihapus oleh syariat kita. Nah, wa faddalahu ala sairil anbiya, dan Allah melebihkan, mengistimewakan atau memuliakan beliau, ala sairil anbiya, ya, ke atas semua para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditumpunya nilai lebih berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Wa ja'alahu sayyidal bashar, dan Allah menjadikan dia sebagai penghulu para manusia. Ya, wa mana'a kamalal imani, dan Allah mencegah kesempurnaan iman itu bi syahadatit tauhid, dengan persaksian ketauhidan, pengesaan, wa huwa qaulu la ilaha illallah, yang mana itu merupakan perkataan kita, misalnya, yang mengatakan la ilaha illallah, malam taqtarim biha syahadatur rasul, selama tidak bersama biha dengannya, dengan syahadatut tauhid tadi itu, yaitu la ilaha illallah, syahadatur rasul, persaksian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauluka, yang mana itu merupakan perkataanmu, Muhammadur Rasulullah.
Nah, jadi kesempurnaan iman dibalik syahadatut tauhid pengesaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada ungkapan kita yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu kesempurnaannya itu terhalang ya, tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan persaksian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah sambungan daripada kalimat yang pertama, yaitu la ilaha illallah, yang mana itu adalah Muhammadur Rasulullah ya, dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini diucapkan, maka kesempurnaan ketauhidan atau keimanan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sempurna. Itu maksudnya. Wa alzamal khalqa tasdiqahu, dan Allah itu mewajibkan al-khalqa makhluknya, hambanya, tasdiqahu untuk membenarkan nabinya ya. Fi jami'i ma akhbara anhu, pada semua apa yang akhbara ia beritakan, anhu darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, min umuri dunya wal akhirah ya, berupa perkara-perkara atau urusan-urusan keduniaan kah, wal akhirah, dan urusan akhirat. Nah, jadi kita punya kewajiban untuk membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua yang dia sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mau dia perkara dunia, begitu juga perkara akhirat. Wa annahu, dan sesungguhnya la yutaqabbalu imanu abdin, tidak akan diterima imannya seorang hamba, hatta yu'mina bima akhbaru anhu ba'dal maut, sampai ia beriman terhadap apa yang ia beritakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, beritakan anhu, terkait dengan itu, ba'dal mauti, pasca kematian. Jadi segala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan apa saja sesuatu yang akan terjadi pasca kematian, setelah kematian, terkait dengan alam kubur misalnya dan seterusnya. Nah, kita hamba Allah Subhanahu wa taala itu punya kewajiban untuk menerima, untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul atau yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kita itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengingkari apa saja yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan pasca atau kehidupan setelah kematian misalnya, dan yang berhubungan dengan itu. Wa awwaluhu, dan awalnya, artinya awal yang harus kita percayai ya, yang harus kita imani terkait dengan peristiwa setelah kematian, yaitu su'alu munkarin wa nakirin, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Wahuma, yang mana keduanya ini syakhsoni, adalah dua sosok, muhibani atau muhayyibani, yang mana keduanya ini menyegangkan, hailani, yang menakutkan ya, kurang lebih seperti itu. Yuq'idanil abda fi qabrihi sawiyan. Nah, dia nanti di alam kubur itu akan mendudukkan keduanya al-abda, hamba tersebut, fi qabrihi, pada kuburnya, sawiyan, dalam keadaan tegak. Dza ruhin, mempunyai roh, wa jasadin, dan juga jasad. Artinya dia ditegakkan, dihidupkan ya, bahasa lainnya seperti itu, didudukkan oleh kedua malaikat tersebut secara jasad dan secara roh. Fayas'alanihi, dan keduanya akan menanyakan hamba tersebut anit tauhid, terkait dengan ketauhidan ya, war risalati, dan juga terkait dengan risalah ya. Wa yaqulani, dan keduanya akan mengatakan lahu, kepadanya, kepada budak tersebut, atau menanyakan kepada budak tersebut, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Nah, ini tiga pertanyaan yang paling inti yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di kemudian hari di alam kubur itu. Wahuma, yang mana keduanya ini fatana al-qabri, yaitu dua fitnah kubur ya. Wa su'aluhuma, dan pertanyaan keduanya awwalu fitnatin ba'dal mauti, yaitu awal fitnah setelah kematian. Jadi yang paling pertama yang menjadi fitnah atau ujian di dalam kubur itu adalah munkar dan nakir. Kemudian disusul dengan pertanyaan daripada keduanya. Itu juga merupakan ujian di alam kubur nanti. Nah, dan ini semua kita harus percayai. Kenapa? Karena ini merupakan informasi atau berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'mina bi'adabil qabri, dan seorang hamba itu ya, kitalah, itu wajib juga untuk mengimani, meyakini, mempercayai akan adanya azab kubur. Wa annahu haqqun, dan bahwasanya azab kubur itu adalah sesuatu yang benar. Wa hikmatun, penuh hikmah, kebijaksanaan. Wa adun, dan juga penuh keadilan. Nah, alal jismi war ruhi ala ma yasha'u. Nah, itu
pengazaban itu ke atas jisim, ya, ke atas raga, waruhi, dan juga ke atas roh atau kepada jiwa. Jadi disiksanya orang di alam kubur itu disiksa kedua-duanya, rohnya juga, begitu juga jasadnya. Alama yasha'u, kepada siapa yang Allah inginkan untuk disiksa, dalam hal ini misalnya orang kafir dan semacamnya. Khair. Wa ayyumina bil mizani, dan juga hamba itu harusnya beriman kepada mizan, ya, bahwasanya ada timbangan, ya, mizannya timbangan, dzil kiffataini, yang mempunyai dua neraca, wal lisani, dan juga mempunyai lidah, ya. Ini semacam jenis timbangan orang terdahulu. Yang dimaksud dengan lisan di sini adalah, ya, posisi semacam posisi jarum yang menghadap ke bawah, yang satunya menghadap ke atas, untuk menentukan lurus tidaknya atau seimbang tidaknya itu. Ketika dua ujung itu sudah bertemu, berarti timbangan itu sudah stabil atau rata, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu apa, jarum itu, itulah yang disebut dengan lisan. Wasifatuhu, dan sifatnya atau gambarannya mizan tersebut atau timbangan tersebut, fil azmi, terkait dengan besarnya, annahu, bahwasanya ia mislu tibaqis samawati wal ardi, yaitu sama dengan tingkat langit dan juga tingkat bumi, saking besarnya mizan tersebut. Tuzanu fihil a'malu bi qudratillahi ta'ala, ya, ditimbang padanya al-a'malu, amal-amal hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bi qudratillahi ta'ala, itu karena kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasanju yauma izin, adapun piringannya, timbangan tersebut di hari itu, di hari di mana orang dihisab atau ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, masaqilud dzarri, itu seberat zarrah, sesuatu yang paling kecil, wal khardali, dan seberat semacam atau sejenis biji sawi, ini al khardali. Jadi sangat ringan, ya, kurang lebih seperti itu piringannya itu, yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Nah, ini tahqiqan li tamamil adli, sebagai bentuk pembuktian, ya, litamamil adli, akan kesempurnaan keadilan itu. Artinya kan kalau piringan itu ringan, ya, semakin ringan berarti potensi keadilan itu akan lebih tinggi berbanding dia berat, ya, kurang lebih seperti itu mafhumnya. Artinya di sini bahwa betapa adilnya timbangan tersebut dalam menakar atau menimbang amal-amal seorang hamba baik buruknya. Nah, patutrahu sahaiful hasanati, maka diletakkanlah lembaran-lembaran kebaikan-kebaikan itu fi suratin hasanatin, pada bentuk yang sangat indah, sangat bagus, fi kiffatin nuri, pada kiffah atau neraca yang bercahaya. Jadi untuk lembaran-lembaran amaliyah seorang hamba, yang mana itu adalah amaliyah kebaikan-kebaikannya itu bentuknya sangat indah di kemudian hari di timbangan tersebut, dan dia diletakkan dalam neraca yang bercahaya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fayaskulu biha al-mizanu ala qadri darajatiha indallahi bifadlillahi. Fayaskulu, maka beratlah, biha, karena catatan kebaikan tersebut, al-mizanu, timbangan tersebut, ala qadri, sesuai dengan darajatiha, derajatnya, ya, hasanah-hasanah tersebut, amal-amal tersebut, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillahi, itu karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beratnya timbangan kebaikan itu sesuai dengan tingkat, ya, amaliyah tersebut, ya, yang dilaksanakan oleh orang itu, misalnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa tutrahu sahaifus sayyiati, dan diletakkanlah lembaran-lembaran keburukan, fi suratin qabihatin, pada bentuk yang sangat buruk, ya, fi kiffatiz zulmati, pada neraca kegelapan. Nah, dia lawannya kebaikan. Kalau kebaikan itu diletakkan dalam keadaan indah dan bercahaya, sementara untuk keburukan itu diletakkan dalam keadaan atau dalam bentuk yang sangat buruk, di neraca yang sangat gelap. Fayakhiffu biha al-mizanu bi'adlillahi, maka ringanlah biha, dengan amaliyah keburukan tersebut, al-mizanu, timbangan tersebut itu kemudian menjadi ringan. Artinya tidak ada nilainya di timbangan tersebut, kayak semacam tidak ada bobotnya, ya, kurang lebih seperti itu, karena keburukan semua itu bi'adlillahi, itu semata-mata karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berat ringannya suatu timbangan itu, ya, itu tergantung satu kemuliaan Allah dan juga tergantung daripada keadilan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, untuk mereka orang yang baik, amal kebaikannya yang bagus-bagus itu yang kelak akan memberatkan timbangan itu ya, berbobot ya, punya nilai ya, bahasa mafhumnya seperti itu. Sementara orang-orang yang buruk ya, amaliah selama di dunia itu keburukan semua, maka di timbangan tidak ada nilainya ya, ringan ya, kurang lebih seperti itu, tidak berbobot. Oke. Wa yu'mina bi anna sirata, dan seorang hamba itu juga harus wajib untuk mengimani bi anna sirata, bahwasanya as-sirat, jembatan itu hakun, itu adalah suatu yang benar. Wa huwa jisrum mamdudun. Nah, sirat ini adalah jisrum mamdudun, jembatan atau titian yang dibentangkan alamatni jahannam, di tepi atau di pinggir neraka jahannam. Ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'rah, dan lebih halus daripada bulu rambut. Nah, tazillu alaihi aqdamul kafirin, akan tergelincir di atasnya kelak nanti itu kaki-kakinya orang-orang kafir, bihukmillahi subhanahu, itu karena hukum atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia gelincirkan mereka ini orang-orang kafir. Nah, patahwi bihim ilan nar, akhirnya jembatan tersebut pun menjatuhkan mereka ini orang-orang kafir yang tergelincir kakinya ilan nari, kepada neraka jahanam. Wa tasbutu alaihi aqdamul mu'minin, dan akan kokohlah, akan sabitlah ya, alaihi, di atas jembatan tersebut, aqdamul mu'minina, kaki-kakinya orang yang beriman, bifadlillahi, karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusaquna ila daril qarar, kemudian mereka pun orang yang beriman ini digiring ila daril qarar, sampai kepada tempat yang abadi atau tempat dia menetap selama-lamanya. Wa ayyumina bil haudi, dan bahwasanya harus beriman juga seorang hamba itu bil haudi, terhadap telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam al-maurudi, yang akan didatangi nanti di kemudian hari. Nah, itu juga merupakan suatu akidah atau keyakinan yang harus kita terima, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan itu bahwa ada yang disebut dengan haud ya, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yashrabu minhul mu'minuna. Nah, orang-orang yang beriman itu akan meminum dari telaga tersebut qabla dukhulil jannati, sebelum masuknya mereka ke dalam surga, wa ba'da jawazi sirati, dan setelah mereka melintasi titian tersebut. Jadi setelah lintasan titian tersebut dilewati, barulah kemudian di situ orang-orang beriman akan meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu, siapa orang yang meminum dari telaga tersebut, syurbatan, satu minuman atau satu tegukan saja, maka lam yazma' ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus lagi ba'daha, setelahnya, abadan, selamanya. Arduhu, yang luasnya telaga tersebut, masiratu syahrin, itu perjalanan 1 bulan lamanya ditempuh dalam menelusuri luas daripada haud tersebut, saking luasnya. Ma'uhu, airnya, asyaddu bayadan minal lab, asyaddu bayadun minal labani, itu lebih keras ya, lebih bayadun, putihnya, minal labani, daripada susu ya, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Haulahu, di tepinya, di pinggir-pinggir telaga tersebut, abariku, itu banyak sekali kendi-kendi, ada dan nujumis samai ya, sejumlah bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, pihi, nah padanya, pada telaga tersebut juga itu ada mizabani, ada 2 kerang ya, semacam kerang ini mizab, yusobbani minal kausar, yang mana dituangkan ya air tersebut melalui mizab tersebut, minal kausar, dari telaga kausar. Jadi bahasa mafhumnya bahwa telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari telaga kausar, airnya ya, dari telaga kausar, melalui 2 kerang atau 2 mizab ya. Keran inilah yang kemudian masuk kepada telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kelak nanti orang beriman itu akan meminum, dan ketika mereka meminum, maka mereka tidak akan pernah lagi kehausan selamanya, dan mereka meneruskan perjalanan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna min ahliha ya Allah, amin. Wa ayyumina bil hisabi ya, dan harus juga percaya atau yakin terhadap adanya hisab, bahwa di kemudian hari itu semua hamba Allah itu akan
dipermasalahkan, akan ditanya, akan dihisab. Wa tafawutin nasi fihi, dan perbedaan manusia fihi padanya, pada hisab tersebut. Nah, itu juga harus diyakini bahwa tidak semuanya sama hisabnya. Ila munaqashin fil hisabi, kepada orang yang akan didebat fil hisabi, dalam masalah perhitungan di kemudian hari, dalam masalah hisabnya. Wa ila musamahin, dan kepada yang dimaafkan fihi padanya. Wa ila may yadkhulul jannata bighairi hisab, dan kepada orang yang masuk kepada surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Wa humul muqarrabuna, yang mana mereka ini adalah orang-orang muqarrab, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jenis orang terkait dengan hisab di kemudian hari itu ada 3. Yang pertama ada yang dimunaqashah, bahasa kasarnya ini dipermasalahkan, atau bahasa mapunya dipersulit lah. Yang kemudian yang kedua ada yang jenis hamba yang ditasamuh saja, dimaafkan saja, ya, bermasalah sih cuma dimaafkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipermasalahkan lebih jauh. Dan ada yang ketiga, ini masuk tanpa dihisab sama sekali. Nah, untuk yang masuk tanpa dihisab ini kriterianya kata Imam Al-Ghazali adalah mereka orang-orang muqarrab. Nah, fayas'alullahu ta'ala, maka Allah akan bertanya di hari itu nanti, man sya'a, siapa yang dia inginkan minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, antabligir risalah, terkait dalam penyampaian risalahnya. Jadi para nabi juga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah apakah risalah yang mereka emban itu mereka sampaikan atau bagaimana. Wa man sya'a minal kuffari, dan Allah juga akan bertanya kepada siapa yang dia inginkan dari kalangan orang-orang kufar, antakdzibil mursalin, terkait dengan pendustaan kepada para utusan Allah. Orang-orang kafir juga yang mendustakan utusan-utusan Allah akan ditanya juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Wa yas'alul mubtadi'ata anis sunnah, dan Allah akan menanyakan orang-orang ahli bid'ah anis sunnah, terkait dengan sunnah. Kenapa tidak dilaksanakan sunnah? Kenapa ditinggalkan sunnah? Dan seterusnya. Wa yas'alul muslimina anil amal, dan Allah akan menanyakan juga orang-orang Islam itu anil amal, terkait dengan amal-amal perbuatan mereka selama di dunia, apakah baik atau buruk dan seterusnya. Khair. Wa ayyumina bi ikhrajil muwahhidina minan nari ba'dal intiqam, dan juga seorang hamba itu harus mengimani, ya, meyakini, mempercayai bahwa ada ikhraj al-muwahhidina, dikeluarkannya orang-orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, minan nari, dari neraka, ba'dal intiqami, setelah mereka itu dibalas, atau di bahasa kita dicuci dulu. Jadi selama orang itu adalah orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bertauhid, orang yang bertauhid, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Walaupun mungkin dia lebih dulu disiksa di dalam neraka karena amalnya misalnya, tapi orangnya itu adalah orang yang punya keimanan, ya, ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cuma amal selama di dunianya saja yang buruk, sehingga dia harus diintiqam dulu di dalam neraka, kemudian ujung-ujungnya akan diikhraj, dikeluarkan dari neraka. Hatta la yabqa fi jahannam, sampai tidak tersisa di neraka jahannam sama sekali, muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikeluarkan semua itu orang-orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari neraka, yang mana sebelumnya mereka disiksa dulu karena amal buruk yang mereka lakukan selama di dunia, tetapi ujung-ujungnya akan dikeluarkan semuanya. Itu bifadlillahi ta'ala, karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhludu finnari muwahhidun, tidak akan kekal di dalam neraka orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai hadisnya, ya. Wa ayyumina bi syafa'atil anbiya, dan hamba juga harus beriman, harus meyakini akan adanya syafaat para nabi. Summal ulama, kemudian disusul syafaatnya para ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada, summa sairil mu'minin, kemudian semua orang-orang yang beriman. Jadi yang memberikan syafaat itu adalah nabi, ulama, syuhada, dan semua orang yang beriman. Tapi ada yang disebut dengan syafaatul uzma, dan itu hanya hak satu orang saja, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kullun ala hasabi jahihi wa manzilatihi indallah, dan semuanya ini yang memberikan syafaat dari kalangan nabi, ulama, syuhada, dan orang beriman ini ala hasbi, sesuai dengan jahihi, pangkatnya, kedekatannya, statusnya, wa manzilatihi, dan posisinya indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia punya posisi di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ya syafaat yang dia akan berikan juga nilainya tentunya lebih berbanding mereka yang agak di bawah sedikit. Taruhlah seperti itu misalnya. Wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakul lahu syafi'un. Nah, dan orang yang tersisa dari kalangan orang beriman itu walam yakul lahu syafi'un, dan tiada bagi dia itu syafi', seorang penolong. Ada orang beriman tetapi dia tidak ada yang menolong dia, tidak ada syafi'nya yang memberikan syafaat kepada dia, maka ukhrija bi fadlillahi. Ukhrija bi fadlillahi azza wa jalla, itu akan dikeluarkan nanti dari neraka bi fadlillahi azza wa jalla, itu karena kemuliaan Allah azza wa jalla. Fala yakhludu finnari mu'minun, maka tidak akan kekal di dalam neraka itu seorang yang beriman. Bal yakhruju minha, bahkan akan keluar darinya man kana fi qalbihi, siapa orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin, seberat biji zarrah minal imani, daripada keimanan. Jadi walaupun amaliyah dia buruk selama di dunia misalnya, itu yang kemudian membuat dia masuk ke dalam neraka, tetapi di hatinya walaupun sedikit, bahkan di sini diumpamakan seperti zarrah, sesuatu yang paling kecil, keimanan di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Wa ayya'taqida fadla sahabati radhiyallahu anhum. Dan hamba juga harus meyakini kelebihan atau keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kita juga harus meyakini, percaya bahwa para sahabat itu punya nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa tartibahum, dan juga urutannya itu juga harus kita i'tikadkan, harus kita yakini juga siapa yang di urutan pertama dari sisi kemuliaan dan seterusnya. Nah, wa anna afdalan nasi, dan bahwasanya yang paling afdalnya manusia ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, yaitu baginda Abu Bakar. Di manusia yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, yang paling istimewa di mata Allah adalah baginda Abu Bakar. Tsumma Umar, kemudian setelahnya baginda Umar, tsumma Utsman, kemudian baginda Utsman, tsumma Ali, kemudian baginda Ali radhiyallahu anhum. Wa ayyuhsinadh dhanna bi jami'i sahabati, dan bahwasanya kita juga ini seorang hamba ini harus memperbaiki prasangka kita terhadap semua para sahabat. Kita harus husnuzon kepada mereka. Wa yusni alaihim, dan kita harus memuji mereka para sahabat, kama asnallahu azza wa jalla, sebagaimana Allah juga memuji mereka ini para sahabat. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat, alaihim, ke atas mereka, ajmain, semuanya. Jadi ketika Allah memuliakan sahabat, memuji para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan, memuji para sahabat, maka kita ini hamba Allah juga dituntut untuk memuji mereka, para sahabat tersebut, bukan malah mencerca dan mencaci maki mereka. Fa kullu dzalika, semua yang demikian itu, ya, mimma waradat bihil akhbaru, dari apa yang datang padanya itu hadis-hadis, jadi semua yang ada hadisnya, wa syahidat bihil asaru, dan disaksikan bihi dengannya oleh al-asar, ya, perkataan-perkataan atau riwayat-riwayat para sahabat. Pamane taqada jami'a dzalika, siapa orang yang meyakini semua yang demikian itu, yang disampaikan melalui hadis, kemudian ditegaskan oleh para sahabat misalnya, dia yakini semuanya, mungkinan dalam keadaan yakin terhadapnya, kana min ahlil haqqi, maka dia termasuk daripada orang-orang yang benar, wa isabatis sunnah, dan termasuk daripada kelompok-kelompok sunnah, wa faraqa rahatal dolal, dan orang yang memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang sesat, wa hizbal bid'ati, dan juga kelompok-kelompok ahli bid'ah. Fanas'alullah ta'ala kamalal yakin, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan keyakinan, wa husnas sabati fid din, dan yang terbaiknya kemantapan atau ketetapan fid din, di dalam agama. Amin, lana, bagi kita, walikafatil muslimina birahmati, dan untuk semua orang-orang Islam birahmati, karena rahmatnya, innahu arhamur rahim, sesungguhnya dia maha penyayangnya yang penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala kulli abdi mustafa, dan semoga salawat tercurah kepada sayyidina penghulu kita Nabi Muhammad, wa ala kulli abdi mustafa, dan ke atas semua hamba pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sampai situ saja dulu, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.